Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini kita boleh berada di rumah kita masing-masing untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Tinggikanlah Tuhan selama kita ada. Selagi ada kesempatan, ada waktu, mari kita puji Dia, tinggikan Dia, senangkan hati Tuhan. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Kita akan mulai ibadah online sore hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah, Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur buat semua hal yang Engkau sediakan buat kami. Sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon kehadiran-Mu dalam rumah kami. Kami mohon penyertaan-Mu dalam ibadah online sore hari ini. Biar Engkau menjamah kami semua, sehingga di masing-masing rumah kami ada damai sejahtera, ada kehadiran Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam masing-masing keluarga kami. Dan kami mau selalu Engkau menjadi kepala atas keluarga kami, Engkau menjadi kepala atas rumah kami, yang memberkati rumah kami. Dan kami selalu rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau dipermuliakan di tengah-tengah rumah kami, dan Engkau disanjung tinggi dalam seluruh kehidupan kami. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima jamahan dan lawatan-Mu sore hari ini. Karena kami percaya lawatan Tuhan juga bisa terjadi di rumah kami, menjamah semua orang-orang yang kami kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami dan anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Allahku dahsyat. Ya, Allah kita Allah yang dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama Allahku dahsyat. Ya.
sujud menyembah. Tinggikan nama Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat. Haleluya. Kita percaya Tuhan hadir di rumah kita, Tuhan hadir di keluarga kita, Tuhan hadir sekarang menjamah Bapak Ibu Saudara sekalian, menjamah semua orang yang ada di rumah, menjamah semua orang yang sedang ibadah online sore hari ini. Karena Tuhan bisa hadir di mana saja. Tuhan hadir di hatimu, Tuhan hadir di hidupmu. Tuhan menjamah kita sore hari ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, ya Tuhan. Oh Yesus, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah-Mu ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Ya, kami menghampiri-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ya Tuhan, ya ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
Yesus.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir, kami merasakan Engkau. Ya Yesus, ya Tuhan, ya Tuhan, kami yakin Engkau hadir. Engkau hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Ya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami. Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan. Engkau menjadi kepala atas rumah kami. Sebentar Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami mau mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Bagi jemaat Tuhan di Jatibarang yang sangat dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam tayangan yang berbeda. Kita bisa bertemu dengan jarak yang cukup jauh, tapi kita bisa merasakan kasih Tuhan bersama-sama. Dan kesempatan yang baik ini, mari Bapak Ibu yang dikasihi, kami akan menyampaikan satu pesan Tuhan, satu isi hati Tuhan yang mungkin boleh memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang lagi stay di rumah. Mari kita akan langsung melihat di dalam Alkitab kita atau Android kita atau apapun alat yang canggih. Kita akan lihat di dalam Amsal 20, yaitu kitab nasihat Amsal pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-7, yang berbunyi demikian. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Sekali lagi saya ulang, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ini adalah kitab nasihat. Orang yang benar, yang bersih kelakuannya, itu boleh dikatakan sama dengan orang yang memiliki integritas. Integritas penting dalam hidup ini, karena itu yang akan mempertahankan kita tetap dalam posisi yang naik, yang Tuhan siapkan buat hidup kita. Dan orang benar
meninggalkan warisan yang abadi. Orang benar meninggalkan warisan yang abadi. Bagi siapa? Bagi anak cucunya. Apa yang ditinggalkan? Yaitu nilai-nilai hidup yang berharga dan unggul. Bukan berarti saya berkata kekayaan tidak butuh, uang tidak penting, pendidikan tidak penting, tetapi yang mau sampaikan hari ini, saya menyampaikan tentang orang benar meninggalkan warisan abadi bagi anak cucunya, yaitu nilai-nilai hidup yang berharga dan unggul. Dalam Mazmur 37 ayat 25, Mazmur 37 ayat 25, Daud berkata demikian, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi," kata Daud, "tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Sekali lagi, Bapak Ibu jemaat yang di Jatibarang dan sekitarnya, yang lagi stay di rumah, sekali lagi kita akan mendengarkan, akan coba memahami apa yang menjadi warisan yang abadi yang akan kita tinggalkan buat anak cucu kita. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang hidup benar, sebagai orang percaya yang hidup benar, Tuhan memberikan janji. Tuhan memberikan janji bahwa keturunan kita akan berbahagia dan menjadi orang-orang unggul di muka bumi ini. Sekali lagi, sebagai orang percaya yang hidup benar, Tuhan memberikan janji bahwa keturunan kita akan berbahagia dan menjadi orang-orang unggul di muka bumi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah secara otomatis warisan itu akan didapatkan, janji Tuhan itu akan diperoleh? Tidak. Ada satu harga yang tidak murah yang harus dibayar. Salah satunya adalah menjadi orang yang kelakuannya bersih. Tadi di dalam Amsal 20 ayat 7. Bagaimana orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Maka mari kita mempelajari hari ini, kita mau melihat bagaimana menjadi orang yang kelakuannya bersih. Dalam 1 Timotius 3 ayat 16 dicatat bahwa di sana Alkitab ini berguna, berfungsi untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menasihati, untuk menegur yang salah dan memperbaiki kelakuan yang tidak benar. Kita akan dibawa di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya sampaikan, mari kita akan lihat ada 3 hal tentang yang berkaitan dengan kelakuan bersih ini. Ada 3 hal yang akan berkaitan dengan yang namanya kelakuan yang bersih ini. Yang pertama, Mazmur 73 ayat 1. Yang pertama, Mazmur 73 ayat 1. Disampaikan tentang Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi poin yang pertama yang harus kita belajar, kita pahami tentang yang berkaitan kelakuan yang bersih ini. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih. Ada kemurnian di dalam hati setiap kita.
Tidak ada tujuan lain dalam setiap hidup kita yang murni hatinya selain menyenangkan dan menghormati Tuhan. Jadi dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mewariskan kepada keturunan di bawah kita, generasi di bawah kita, maka yang pertama dimulai dengan punya hati yang bersih. Punya kemurnian hati yang tujuannya dalam hidup ini hanya menyenangkan dan menghormati Tuhan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup Bapak Ibu dan saya dimulai dari hati kita. Mari kita mau cek setiap hati kita. Mari kita mau evaluasi bagaimana hari-hari ini kondisi di dalam hati kita. Adakah di dalam hati kita menyimpan yang namanya kebencian? Adakah dalam hati kita tersimpan yang namanya kecewa? Adakah di dalam hati kita ada kepahitan? Adakah dalam hati kita kesombongan, dendam, sungut-sungut, tidak bisa mengampuni, menolak firman Tuhan, dan berdusta? Mari kita sejenak merenung. Adakah kondisi hati kita hari-hari ini? Ada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kekecewaan, kepahitan, dendam, kebencian, tidak bisa mengampuni, sombong, ada sungut-sungut, ada penolakan firman, dan ada dusta dalam hidup kita. Kalau itu ada solusinya. Jalan keluarnya mari kita lihat di dalam Yesaya 36. Yesaya 36 ayat 26 dan 27. Yesaya 36 ayat 26 dan 27. Dikatakan demikian, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27 menyampaikan begini, rohku kata Tuhan, yaitu rohnya Tuhan, akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Mari poin yang pertama ini sederhana. Kalau kita kedapatan hati kita belum bersih, hati kita belum bisa mengampuni, hati kita masih simpan banyak hal yang pahit, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Alkitab memberikan solusi. Mari kita datang sama Tuhan. Bereskan hati kita. Hati kita harus beres dulu sama Tuhan. Baru kita akan beres dengan sesama kita. Dan Alkitab mencatat tadi, Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan hati yang baru, yaitu hati yang taat. Bukan hati yang berontak, tapi hati yang taat. Jadi sekali lagi, kalau kita mau mewariskan sebuah nilai-nilai kehidupan ini yang unggul, dimulai dari hati kita. Cek hati kita masing-masing, tidak perlu kita untuk ngecek hatinya orang, karena masing-masing akan berurusan dengan Tuhan. Tidak ada satupun yang tahu isi hati kita, kecuali Tuhan dengan kita sendiri. Maka mari datang sama Tuhan. Sementara firman ini disampaikan, kalau engkau masih punya sesuatu yang mengganjal dalam hatimu, bereskan sama Tuhan, supaya engkau bisa mewariskan sebuah nilai-nilai hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana untuk kita mempunyai kelakuan yang bersih? Pertama, tentang hati dulu. Yang kedua, tentang pikiran kita. Apa yang ada dalam otak kita,
Apa yang ada dalam pikiran kita? Kita cek di dalam 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Disampaikan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kemudian kita lihat sejenak di dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Mari kita perhatikan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tadi kita mengecek hati kita, ada apa di dalam hati kita. Dan yang kedua, mari kita juga ngecek di dalam pikiran kita. Ada apa? Ada rekaman-rekaman apa di dalam pikiran kita? Dan mari Alkitab tadi mengajarkan pada kita, kalau kita bicara pikiran yang bersih, kita harus bicara tentang penundukan diri kita kepada otoritas yang tertinggi. Siapa otoritas yang tertinggi? Otoritas yang tertinggi adalah firman. Mari kita belajar menundukkan diri kita kepada firman Tuhan. Karena firman itu adalah otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara pikiran yang bersih, itu kita bicara adakah penyalipan kehendak pribadi kita untuk kita tunduk kepada kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita mau cek apa yang ada dalam pikiran kita. Dan kalau kita bicara pikiran yang bersih, adakah penyerahan yang total, yang mutlak untuk hidup kita, hidup saudara dan saya terhadap rencana Allah dalam hidup kita. Karena saya percaya Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Dia. Tentu ada rencana dan kehendak Tuhan. Rencana dan kehendak Tuhan adalah kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Supaya kemuliaan Tuhan yang semakin besar yang dijanjikan dalam hidup kita, itu digenapi dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang saya cintai, saya kasihi, selain kita ngecek hati kita, kemudian kita juga cek apa yang ada dalam otak kita, dalam pikiran kita. Karena pikiran kita ini akan diisi segala sesuatu yang dimulai dari hati kita. Kalau kita bisa menjaga hati kita bersih, saya percaya apa yang ada dalam otak kita, dalam pikiran kita bersih adanya. Sekali lagi, mari belajar untuk menundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus, yaitu kebenaran firman Tuhan, supaya kita memiliki pikiran Kristus. Apa yang harus dimasukkan dalam otak kita? Apa yang harus direkam dalam otak kita? Yaitu firman. Apalagi di tengah-tengah kehidupan yang hari-hari ini, yang 3 bulan kita sedang stay di rumah. Saya tadi tanya dengan teman saya di Blora, ya, bagaimana rasanya tinggal di rumah 3 bulan ini? Waduh, sudah jenuh, sudah bosan, tapi mau keluar tidak berani karena takut tertular yang namanya COVID-19. Maka mari hari-hari ini kita disiapkan Tuhan yang sedang stay di rumah supaya kita bisa koreksi hidup kita. Kita ada kesempatan untuk merenungkan lewat pikiran kita. Apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang ada dalam hati kita? Kita mau koreksi, kita mau evaluasi. Kalau ada hal-hal yang tidak cocok dengan firman, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak sinkron dengan firman Tuhan, yang tidak sinkron dengan kehendak dan rencana Tuhan, mari kita mau tundukkan kepada pikiran Kristus. Sehingga kita akan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Poin yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kaitannya dengan kelakuan yang bersih?
di dalam diri seseorang itu. Yang ketiga adalah Mazmur 24 ayat yang keempat. Mazmur 24 ayat yang keempat disampaikan begini, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini orang yang bersih tangannya, itu adalah orang yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Apa artinya tangan bersih? Apa artinya? Tangan bersih ini berbicara tentang perilaku hidup kita, yaitu Bapak Ibu Saudara, yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sekali lagi, pengertian tangan yang bersih ini adalah bicara tentang perilaku hidup kita, perilaku hidup Bapak Ibu dan saya yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, tangan yang bersih itu berbicara tentang apa? Tentang buah-buah hidup yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Mari kita mau cek di dalam hidup saudara dan saya. Ketika hidup kita di muka bumi ini, memang kita dibatasi dengan waktu. Di Alkitab dicatat usia manusia dalam Mazmur 90 ayat 10 kalau tidak salah, usia manusia dibatasi 70-80. Artinya perjalanan hidup manusia ini ada batasnya. Satu ketika Bapak Ibu Saudara harus mati. Karena itu memang ketentuan Tuhan. Karena itu memang sudah digariskan. Ibrani 9 ayat 27 berkata begini, manusia hidup ini pada satu ketika ditentukan, ditetapkan harus mati. Maka sebelum Bapak Ibu Saudara mati, mari kita mau cek bagaimana kelakuan kita dalam hidup ini. Adakah buah yang dihasilkan dari hidup kita? Tadi manusia dibatasi dengan waktu hidupnya. Tetapi saya sampaikan, dampak dan buah hidup kita tidak bisa dibatasi dengan waktu. Saya ulang sekali lagi, hidup Bapak Ibu Saudara di atas muka bumi ini dibatasi dengan namanya waktu. Tetapi sekali lagi, dampak dan buah-buah hidup kita tidak bisa dibatasi dengan waktu. Inilah yang saya sampaikan, nilai-nilai warisan berharga kepada generasi Bapak Ibu dan saya untuk berikutnya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sebagai orang tua, ya pasti ada beberapa yang punya keturunan. Mari kita mau cek dimulai dari hidup Bapak Ibu dan saya. Adakah hidup kita punya dampak? Karena dampak hidup kita itu besar dan tidak bisa dibatasi dengan waktu. Jadi warisan berharga kepada generasi berikutnya itu akan terjadi dimulai dari Bapak Ibu dan saya. Intinya firman Tuhan pada sore hari ini ya kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, tidak pernah ada kata rugi bagi para pelaku firman yang mau bersungguh hati menjaga hidup dan kelakuannya. Intinya firman Tuhan yang saya sampaikan bagaimana tentang kelakuan yang bersih ini, tidak pernah ada kata rugi bagi para pelaku firman yang mau bersungguh hati menjaga hidup dan kelakuannya. Ada upah yang dijanjikan Tuhan, ada upah yang dijamin Tuhan untuk generasi anak cucu kita, dan upah itu menjadi janji kekal, yaitu janji abadi antara Tuhan dan orang-orang percaya yang mau hidup total bagi Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya akan mereview firman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana
kita bisa berkelakuan bersih. Itu dimulai dari hati Bapak Ibu Saudara. Kontrol cek hati kita hari-hari ini. Adakah masih simpan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kalau ada, bertobat, masih ada kesempatan yang baik. Yang kedua, setelah hati kita bersih, mari kita cek apa yang ada dalam pikiran kita, dalam otak kita. Apa ada pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau itu tidak cocok, ya mari kita segera menyerahkan pikiran kita ke dalam tangan Tuhan. Biar itu diganti dengan pikiran Kristus, yaitu firman Tuhan. Mari kita cek, apakah perilaku kita dalam hidup kita ini, adakah penyimpangan selama ini? Kalau ada, segera bertobat. Karena hidup kita akan dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah-buah yang bisa dilihat dan dirasakan oleh banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, hati kita bersih, pikiran kita bersih, tangan kita bersih, kelakuan kita bersih, maka saya percaya janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Janji Tuhan yang berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saya ada 2 statement yang ingin saya bagikan kepada jemaat yang saya cintai dan saya kasih di Jatibarang. Ya, kita akan bisa perhatikan, jangan main-main dengan hidup kita. Jangan remehkan dengan hidup kita. Kenapa? Karena cara hidup kita itu akan memberikan dampak besar. Tadi saya sampaikan bahwa buah-buah yang kita hasilkan itu akan punya dampak besar. Bahkan tidak bisa dibatasi dengan waktu. Artinya selama-lamanya dampak itu akan bisa dirasakan. Dampak apa? Dampak besar itu akan memberikan kepada penerimaan atau penolakan Injil yang kita beritakan di tengah dunia ini. Sekali lagi, hati-hati dengan cara hidup kita. Ya, jangan sampai Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen justru menjadi penghalang besar. Saya sampaikan sekali lagi, bukan Injil tidak mampu menjawab setiap persoalan manusia. Tetapi yang jadi persoalan adalah hidup orang Kristen sendiri, yaitu hidup Bapak, Ibu dan saya yang tidak berdampak, tidak menjadi berkat. Itu menjadi penghalang di mana Injil itu akan diberitakan. Kenapa? Karena hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara, tidak bisa menghidupi Injil yang kita beritakan itu. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bangkit berdiri, ya. Sebelum saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama saya ingin memuji Tuhan, yaitu ini hatiku. Tuhan melihat hati kita, ya. Tuhan melihat hati kita. Maka mari kita mau cek hati kita. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu Tuhan. Hatiku
mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku Tuhan mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku Tuhan. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu Tuhan. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku Tuhan. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Bapak, kami berterima kasih buat pesanmu, buat isi hatimu, buat setiap jemaat GBI Jatibarang yang sedang stay at home dimanapun lokasinya. Bapak, biarlah kebenaran firman yang singkat, yang pendek ini Tuhan, boleh mengingatkan kepada setiap hidup mereka. Bagaimana mereka punya kelakuan yang bersih, yang akan berdampak kepada kebahagiaan dan keberhasilan, dan janji itu buat setiap keturunannya. Biar mereka Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan daripada Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka jemaat-Mu Engkau mampukan untuk melakukan firman-Mu dengan tekun dan setia. Dimulai dengan hatinya yang bisa dijaga dengan kuasa Roh-Mu yang sempurna, sehingga punya hati yang bersih, dan naik kepada punya hati pikiran, punya pikiran yang bersih. Hanya firman yang disimpan di dalam hati dan pikirannya, sehingga tindakannya, kelakuannya akan menjadi bersih. Dan hidup setiap umat-Mu di GBI Jatibarang boleh punya impact, boleh punya pengaruh, boleh jadi teladan, jadi contoh, berdampak besar buat di lingkungan, di Jatibarang dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu di Jatibarang dengan kasih Tuhan yang sempurna. Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga,
sehingga apa yang dijanjikan Tuhan itu boleh tergenapi dalam hidup keluarga demi keluarga, sehingga keluarga demi keluarga akan menjadi berkat, menjadi dampak buat masyarakat di kota Jatibarang, sehingga lewat kehidupan keluarga demi keluarga yang dimana punya kelakuan yang bersih, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap lubuk hati setiap umat-Mu, dan kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya untuk Engkau saja. Dan dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tiba di penghujung ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan mendapati setiap kita adalah orang-orang yang bijaksana, orang yang mendengar firman, menyimpannya dalam hatinya, merenungkannya setiap hari dan melakukannya. Maka percayalah Bapak Ibu, Yesus menggambarkan orang-orang yang demikian sebagai orang-orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu. Apapun yang datang terjadi, masalah seberat apapun, badai, banjir, tidak akan pernah menggoncangkan kehidupan yang kita bangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama pujikan dan kita akhiri ibadah kita hari ini. Thank you Jesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat. Kami kagum bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kau setia bersama-sama dengan kami. Di akhir ibadah kami, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kejayaan, bagi Yesus Kristus, Kepala Gereja yang kami hormati, yang kami sembah. Terima kasih, tak putus-putusnya kami mohonkan Tuhan berkat-Mu buat bangsa kami Indonesia, buat kota di mana kami tinggal, Jatibarang, Brebes dan sekitarnya. Kami tahu kalau Tuhan tidak berjaga-jaga atas kota kami, sia-sialah para penjaga berjaga-jaga di kota kami. Sungguh kami bergantung kepada Tuhan. Sungguh Engkaulah sumber dari segala kekuatan dan kehidupan yang kami sedang bangun. Terima kasih buat kebenaran yang sudah kami dengar, buat pujian yang kami boleh naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya semua yang kami kerjakan sepanjang ibadah kami itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Kami selesaikan ibadah kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat kasih sayang daripada Bapa,
kasih karunia demi kasih karunia daripada Yesus Kristus putranya yang tunggal, penyertaan dan pimpinan persekutuan yang erat di dalam rohnya yang kudus, kiranya memimpin dan menyertai hari-hari kita, menolong kita melalui setiap perjuangan kehidupan, pertandingan iman yang harus kita jalani. Dan kiranya oleh kekuatan daripada Tuhan, kita dapat menyelesaikan semua hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing. Kita terima berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.